pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keizer menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Sakatatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini.
Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana,
Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke 8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Dedi Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah.
Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keiser menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi.
Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Sakatatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sakatatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Sakatatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari. Kemunculan 2 teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan.
Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Deddy Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan.
Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya.
Kemudian host Doni De Keizer menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno Duji pun tertawa mendengar itu dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno Duaji juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno Duaji seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno Duaji melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan-kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno Duaji jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Sakatatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sakatatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Sakatatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari. Kemunculan 2 teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya.
Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan-kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan.
Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SC. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Sakatatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sakatatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Sakatatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari.
Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Deddy Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon.
Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya.
Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Sakatatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sakatatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan.
Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina, sebelum 7 hari. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja.
Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Dedi Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki.
Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keizer menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan.
Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purnasusno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan.
Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Deddy Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan,
Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O. Egroseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya.
Kemudian host Doni De Keizer menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno Duji pun tertawa mendengar itu dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno Duaji juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno Duaji seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno Duaji melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno Duaji jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Sakatatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sakatatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Sakatatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari. Kemunculan 2 teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya.
Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Deddy Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan.
Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan-kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O. Egroseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Sakatatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sakatatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Sakatatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari.
Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Deddy Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon.
Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya.
Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2G seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2G melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2G menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2G menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2G pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2G pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2G juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2G seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2G melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2G jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Sakatatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sakatatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan.
Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina, sebelum 7 hari. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja.
Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Dedi Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki.
Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya.
Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi,
Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gara-gara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh AF ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan AF mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti AF, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa AF untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok AF memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan AF dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh AF dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Dedi Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat.
Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan-kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik.
Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Sakatatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sakatatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Sakatatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari. Kemunculan 2 teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon,
Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gara-gara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita.
Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh.
Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SC. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 Purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Sakatatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sakatatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Sakatatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari.
Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Deddy Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon.
Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya.
Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Sakatatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sakatatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan.
Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina, sebelum 7 hari. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja.
Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Dedi Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki.
Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keizer menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan.
Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purnasusno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan.
Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Deddy Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan.
Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya.
Kemudian host Doni De Keizer menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno Duji pun tertawa mendengar itu dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno Duaji juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno Duaji seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno Duaji melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno Duaji jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Sakatatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sakatatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Sakatatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari. Kemunculan 2 teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya.
Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Deddy Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan.
Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah. Katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan-kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari.
Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon.
Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya.
Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2G seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2G melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2G menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2G menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2G pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2G pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2G juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2G seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2G melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2G jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan.
Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina, sebelum 7 hari. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja.
Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Dedi Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki.
Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keiser menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan.
Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan.
Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Deddy Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan,
Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya.
Kemudian host Doni De Keizer menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno Duji pun tertawa mendengar itu dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno Duaji juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno Duaji seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno Duaji melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan-kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno Duaji jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Sakatatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sakatatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Sakatatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari. Kemunculan 2 teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya.
Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dedi yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O. Egroseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan.
Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SC. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan-kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Sakatatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sakatatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Sakatatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari.
Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Deddy Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon.
Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya.
Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Sakatatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sakatatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan.
Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina, sebelum 7 hari. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja.
Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Dedi Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki.
Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keizer menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan.
Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan.
Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan.
Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya.
Kemudian host Doni De Keizer menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno Duji pun tertawa mendengar itu dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno Duaji juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno Duaji seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno Duaji melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno Duaji jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Sakatatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sakatatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Sakatatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari. Kemunculan 2 teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya.
Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Deddy Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan-kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan.
Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah. Katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SC. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan-kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Sakatatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sakatatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Sakatatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari.
Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Deddy Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon.
Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya.
Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2G seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2G melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2G menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2G menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2G pun akan membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2G pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2G juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2G seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2G melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2G jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Sakatatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sakatatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana.
Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina, sebelum 7 hari. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan.
Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Dedi Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang.
Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keizer menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan.
Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan.
Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Deddy Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan.
Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya.
Kemudian host Doni De Keizer menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno Duji pun tertawa mendengar itu dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno Duji juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno Duji seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno Duji melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O. Egroseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno Duji jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Sakatatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sakatatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Sakatatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari. Kemunculan 2 teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya.
Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Deddy Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan-kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan.
Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah. Katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SC. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Sakatatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sakatatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Sakatatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari.
Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon.
Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya.
Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O. Egroseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84. Dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O. Egroseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Sakatatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sakatatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan.
Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina, sebelum 7 hari. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja.
Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Dedi Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki.
Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keizer menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan.
Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan.
Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Deddy Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan,
Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya.
Kemudian host Doni De Keizer menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno Duji pun tertawa mendengar itu dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno Duaji juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno Duaji seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno Duaji melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno Duaji jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Sakatatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sakatatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Sakatatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari. Kemunculan 2 teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya.
Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Deddy Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan-kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan.
Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah. Katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan-kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari.
Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gara-gara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon.
Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya.
Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2G seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2G melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2G menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2G menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2G pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2G pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2G juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2G seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2G melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2G jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Sakatatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sakatatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan.
Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan eks-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina, sebelum 7 hari. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja.
Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Dedi Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki.
Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keiser menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan.
Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan.
Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Deddy Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan.
Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan-kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya.
Kemudian host Doni De Keizer menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno Duji pun tertawa mendengar itu dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno Duaji juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno Duaji seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno Duaji melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno Duaji jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Sakatatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sakatatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Sakatatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari. Kemunculan 2 teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya.
Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan.
Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan-kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Sakatatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sakatatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Sakatatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari.
Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Deddy Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon.
Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya.
Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah. Katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Sakatatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sakatatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan.
Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina, sebelum 7 hari. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gara-gara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja.
Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Dedi Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki.
Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keizer menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan.
Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan.
Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Deddy Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan.
Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya.
Kemudian host Doni De Keizer menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno Duji pun tertawa mendengar itu dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno Duaji juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno Duaji seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno Duaji melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O. Egroseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno Duaji jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Sakatatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sakatatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Sakatatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari. Kemunculan 2 teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya.
Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Deddy Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan-kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan.
Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah. Katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Sakatatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sakatatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Sakatatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari.
Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon.
Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya.
Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2G seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2G melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O. Egroseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan Susno 2G menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2G menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2G pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2G pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2G juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2G seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2G melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O. Egroseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2G jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Sakatatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sakatatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan.
Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina, sebelum 7 hari. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja.
Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Dedi Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki.
Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keizer menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan.
Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan.
Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Deddy Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan,
Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya.
Kemudian host Doni De Keizer menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno Duji pun tertawa mendengar itu dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno Duaji juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno Duaji seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno Duaji melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno Duaji jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Sakatatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sakatatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Sakatatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari. Kemunculan 2 teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya.
Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Deddy Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan.
Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Sakatatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sakatatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Sakatatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari.
Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Deddy Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon.
Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya.
Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2G seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2G melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2G menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2G menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2G pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2G pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2G juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2G